Oh, kenapa saya ada apa? Enggak terlalu penting sih, cuman mau tanya, Miss Yuni, kalau misalkan dulu pernah menjadi pemegang paper, bisa kerja lagi di Hongkong apa enggak ya? Wah, kalau pernah jadi kerja paper nggak bisa, saya. Setahu saya nggak bisa. Itu, oh begitu ya? Kalaupun sudah lama gitu, maksudnya enggak, ini bukan kriminal, maksudnya enggak cuman OS, terus megang paper selama 4 tahun. Mbak, suaramu kretek-kretek. Terus? Bentar. Terus? Pernah pegang paper selama 4 tahun, tapi nggak pernah kriminal, maksudnya nggak ada masalah, cuman OS gitu dong. Setahu saya, wong dek sini data ganda 20 tahun aja bisa disidang, apalagi paper saya. Jadi saya lebih mengatakan, Berarti nggak bisa. lah, sampean ngomong nggak kriminal, lah sampean melanggar peraturan untuk tinggal izin dek sini kan sudah salah, saya. Kalau kriminal maksudnya kan kayak apa ya, kayak pencurian apa kayak gitu tuh, Miss, maksudnya. Ya, kriminal itu melanggar hukum, itu kriminal, saya. Overstay itu termasuk kriminal berarti. Lah, melanggar peraturan yang ada kan? Kriminal kan melanggar, kan kamu melanggar peraturan nggak, sayang? Saya pikir malah itu bukan, enggak termasuk kriminal. Nah, itu berarti pembenaran. Kenapa? Kamu melanggar peraturan suatu negara ya tetap kriminal. Karena kamu melakukan pelanggaran di mana itu adalah pelanggaran tentang peraturan pemerintah di Hong Kong. Melanggar hukum Betul. karena gitu. Oke. Berarti kalau udah pernah pegang paper nggak bisa kerja ya, Miss, intinya. Setahu saya kalau pingin masuk Hong Kong lagi kan ya nggak bisa, Mbak. Setahu saya. Iya, maksudnya kalau untuk bekerja ya, kalau cuman visit gitu juga nggak boleh, kira-kira loh. Sebentar, soalnya visit dengan bekerja kan beda. Kalau visit kan cuma bermodalkan paspor, kalau kalian tidak bisa diterima ya nggak bisa diterima. Benar nggak sih? Kembali gitu ya. Betul. Kalau bekerja bener-bener nggak bisa, cuman kalau visit, kalau misalkan nanti ketahuan ditolak ya langsung Dideportasi, kembali gitu ya, Mbak. dideportasi. Maksudnya Kan langsung gitu loh. langsung dideportasi. Langsung kembali gitu aja ya berarti. Oh, berarti kalau misalkan soalnya majikan nyari lagi, Miss, ingin aku kesana gitu loh, cuman karena dulu pernah pegang paper, terus part time di orang itu selama pegang paper, terus habis itu aku kan pulang, terus dia ingin coba lah nanya, kalau misalkan boleh nanti kamu tanya-tanya, kalau misalkan boleh ya tetap kembali ke majikan itu. Tapi saya sudah lama, Mbak, nggak ke Hong Kong, pulangnya udah lama di rumah. Karena yang saya tahu adalah data ganda aja sudah 10 tahun pun masih diketahui. Bagaimana dengan data lain gitu loh. Berarti hampir sama ya, Miss, ya, berarti ya. Kan ya termasuk sama, sayang. Bener gak sih? Oh gitu. Soalnya aku juga kurang tahu, majikan. Kamu nyari inilah, coba nyari informasi lah. Aku kan kemarin ngelihat Miss Yuni ngasih tahu kayak Mbak yang apa tuh, datanya nggak sama itu kan, Miss Yuni bisa masuk itu lah kayaknya. Lupa aku. Gimana maksudnya? Miss Yuni kayaknya bantu anak yang visa apa itu, datanya nggak sama tapi bisa diproses kayak gitu, bagaimana ya, aku lupa. Data ganda atau gimana? Pokoknya bukan data ganda, pokoknya Miss Yuni kayak neng YouTube yang mana ya, aku lupa. Ini kemarin ada Mbak yang ngurus paspor, terus datanya nggak sama itu loh. Kayak gitu kan beda kan, dia masih ada majikan saya. Waktu itu kan masih ada majikan. Aku bilang, aku ada ini Miss Indonesia yang ngomongin masalah bisa masuk Hong Kong apa enggak, aku tak coba tanya gitu, makanya aku beraniin diri telepon Miss Yuni. Tapi aku sekarang kerjanya di Makau, Miss, nggak di Indo. Lah kalau ke Mako kan kamu bisa mencoba kan, kamu punya KTP Mako kan, kamu bisa ke sini. Enggak, maksudnya sekarang saya posisinya udah nggak di Indo, habis pulang itu saya kerja di Makau. Tapi kan kemarin majikan nyari gitu, nemuin aku di sini, terus dia bilang, cobalah kamu tanya, cari informasi kalau udah pegang paper itu bisa masuk ke Hong Kong apa enggak gitu loh. Setahu saya nggak bisa. Setahu saya ya. Nggak bisa ya berarti ya, Setahu saya. daripada nanti masalah ya, Miss ya. Betul. Mending nggak usah ya, Miss. Setahu saya memang nggak bisa. Jadi kalau Miss coba dong, nggak bisa, Miss ini nggak panik nyoba, bukan porsinya Miss Yuni, bener nggak sih?
Iya, Lah kok tersalah? tanya-tanya, Oh, cuma tanya-tanya kok Miss, kalau misalkan memang kayak sepertinya nggak bisa ya nggak usah dicoba, daripada masalah kedua kalinya kan mending nggak usah Miss gitu loh. Lah, itulah kenapa saya meminta kalian saat kalian bekerja itu berhati-hati. Kenapa? Menyesal itu di belakang saya. Ya dulunya kan ada masalah Miss, terus tertarik sama teman gitu, setelah di luar kayak gitu-gitulah Miss, pokoknya ceritanya kalau misalkan nggak bisa ya mending nggak usah nyoba. Soalnya waktu udah paper itu aku part-time di rumah majikan ini Miss selama 4 tahun terus pulang gitu. Makanya dia pinginnya kalau kamu masih bisa masuk sini, kamu kesini aja gitu loh mintanya. Kalau Miss Yuri ini lebih menyarankan untuk tidak uji nyali, itu aja. Tidak ya. Iya. Soalnya nih Hongkong gitu Miss, takutnya nanti malah kena masalah 2 kali, nggak dapat duit malah dapat getah nanti. Nah iya, karena itulah kan selalu bilang nih, lah kalau sudah pernah overstay, otomatis kan satu negara tidak mengizinkan dong. Takutnya kejadian lagi, bener gak sih? Iya sih. Karena itulah saya selalu bilang berhati-hati di dalam setiap tindakan. Karena kalau kamu waktunya pingin balik lagi, kamu nggak bisa balik lagi, kan Eman? Tapi kalau Miss misalkan cuma visit gitu bisa nggak ya kira-kira? Kalau visit, ya. kalau visit itu pernah ada anak nggak bisa masuk karena dia punya apa ya, dari Kanada ke sini itu bisa kan sama suaminya itu. Tapi kalau yakinnya saya nggak berani Mbak mengikuti keputusan imigrasi dong. Iya, yang Kanada itu aku pernah dengar yang Kanada itu bisa masuk. Tapi kan yang Kanada itu kan nggak paper Miss. Ya dia overstay dulu. Terus ini ada yang dari Singapura ini mau datang, mau nyoba dulu, tapi nggak tahu nih bisa apa enggak. Nanti tunggu upgradean dari dia. Itu dulunya paper dia. Dulunya paper dia. Iya. Kira-kira kapan mau ke situ Miss? Bulan depan. Miss Yuni nanti terus. Bulan depan ya? Ya udah tak tunggu kalau gitu ceritanya nanti. Makanya Miss Yuni tuh selalu bilang Miss Yuni tuh kurang wawasan, makanya Miss Yuni lebih menunggu informasi tuh. Enggak, harus belajar juga. Kan cuma Shanglong Hamis, baiknya gimana gitu. Kalau enggak ya mending nggak usah uji nyali, bener. Kalau Miss Yuni menyarankan jangan uji nyali, banyak negara selain Hong Kong. Tapi nih tunggu ini yang dari Singapura ini, karena yang dari Kanada kan sebelum COVID. Nah ini yang terbaru ini bisa nggak? Makanya gini Miss, bener. Kan gini Miss, ada temen yang dulu paper masuk itu dari Macau ke Hong Kong, dia tetap pakai data yang dulu itu memang paper. Dia nggak bisa masuk, tapi data saya itu dulu waktu kerja pertama kali di Hong Kong kan belum cukup umur Miss ceritanya, terus sama PT itu dituakan. Tapi waktu aku pulang aku bikin data itu data yang semuanya asli sesuai dengan akte kelahiran lah, KK lah, KTP semua itu sama. Kira-kira masuk masalah enggak? Lah malah kalau saya pakai itu data yang asli. Iya, kalau diketahui malah data ganda itu. Bisa dibilang data ganda itu. Berarti kamu punya 2 identitas. Malah bahaya. Iya, malah bahaya itu. Kan 2 identitas itu namanya. Ya udah kalau gitu nggak usah mimpi ke Hong Kong lah. Makanya kan selalu Miss Yuni bilang nih buat teman-teman yang punya mimpi lain kali pingin kerja di Hong Kong lagi, pikir-pikir sebelum OS. Kan Miss Yuni selalu ngingetin itu. Soalnya ini Miss itu nanti mungkin pasalnya kena penggunaan data palsu ya. Betul. Undang-undangnya membohongi imigrasi dan memberikan data palsu, betul. Penjara 2 bulan itu. Iya. Aduh. Kalau Miss Yuni sebenarnya kalau Miss Yuni tuh lebih mengingatkan ya, perkara undang-undang atau peraturan kan Miss Yuni tidak lihai. Karena Miss Yuni bukan imigrasi, cuman kenapa Miss Yuni dodolan online hati-hati. Yoga, bukan berarti Miss Yuni melarang. Dodolan online juga apa-apa. Soalnya iya neng Hong Kong. Soalnya anak-anak kalau datanya nggak sama tetap bisa masuk Hong Kong lah. Aku takutnya nanti kalau masuk Hong Kong terus nggak bisa kembali ke Macau terus piye lah jadi penjara lah Miss. Tapi kamu kerja di Macau kan bisa dicoba kesininya sayang. Kan kamu punya KTP Macau, punya blue card. Seandainya ada masalah pun kan dibalik. Sekalian kalau itu, tapi ingat datamu itu sudah, kamu boleh visit, tapi belum, kalau bekerja saya rasa tidak bisa. Kalau visit itu mungkin bisa. Visit ya, cuman turis saja ya. Tapi misalkan visit kalau memang nggak bisa masuk kan ditolak terus balik ke Macau ya
Iya betul, tapi kalau kamu kerja kan urusannya dowo. Tapi kamu pemasukan data kayaknya betul. dari pasalnya. Iya, tapi kamu dari Mako ke sini main dan kamu punya blue card, itu biasanya kalaupun ditahan kamu dibalik nondo. Oh gitu ya. Jadi kok kamu bilang, jadi kalau kamu bilang Miss aku gak kriminal, aku cuma OS loh. OS itu kriminal. Karena kamu sudah. Aku tak pikir kriminal itu yang kayak anak yang jualan sabu lah atau kayak gitu kriminal. Enggak, no. Enggak, cuma pelanggaran hukum toh. Loh, pelanggaran hukum itu bukan itu kan kriminal saya. Oh, tak ya kok. Ojo Miss sakit diketak. Wah, diketak Miss Yuni mending loh daripada diketak ke Pak Polisi. Iya, Pak? Pak Polisi bener. Ya wes Miss kalau gitu. Terima kasih infonya Miss. Nanti saya nyoba aja coba bisa masuk atau enggak. Kalau bisa masuk insya Allah aku tak main ke tempatnya Miss Yuni. Saya tunggu ya sayang. Saya tuh sangat senang sekali berbagi pengalaman baru. Miss, ternyata aku bisa. Miss, saya tidak bisa. Karena pengalaman orang lain itu bisa membuat orang lain tahu, oh ini loh buktinya, gitu loh. Jadi sama-sama belajar. Kemarin pas Miss Yuni kesini malah aku pas nggak ada liburan jadi nggak bisa nututi Miss Yuni nih. Nggak apa-apa. Suatu saat kalau ada jodoh pasti ketemu. Ada jalannya sendiri. Insya Allah. Terima kasih, nanti kalau bisa masuk ke Hongkong aku tak main ke tempatnya Miss Yuni. Siap. Terima kasih ya Miss. Oke, terima kasih sayang. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini yang sering terjadi sekali bahwa kita itu menduga bahwa kita itu tidak melakukan kriminal. Saya itu nggak salah, saya cuma OS saja. OS itu termasuk kriminal, teman-teman. Jadi kalau kalian bilang OS saja, kenapa? Kamu sudah melanggar undang-undang pemerintahan Hong Kong. Jadi tetap salah. Kenapa kamu ditangkap? Kalau kamu tidak salah, kenapa kamu ditangkap? Benar gak sih? Jadi melanggar peraturan yang ada di Hong Kong juga kriminal dong. Jadi termasuk kriminal seperti apa dan bagaimana itu tergantung dari kepolisian Hong Kong, mahkamah Hong Kong atau imigrasi Hong Kong. Memang itu di luar ranah saya sudah gak bisa ngomong itu. Saya pingin bilang kenapa saya selalu katakan jangan pernah melanggar peraturan. Jangan pernah melanggar peraturan. Baik itu berdagang, berjualan, ataupun overstay. Tapi kenapa Miss Yuni seolah-olah menekan nih? Padahal Miss Yuni ngeliat nih banyak orang jualan online. Banyak orang jualan online dan mereka tidak tertangkap, itu beruntung. Tapi bagaimanapun saya selalu mengingatkan apes tidak ada dalam kalender. Kalian bisa memusuhi saya karena saya mengatakan berhati-hati, tapi saya cuma mengingatkan saya tidak ada maksud untuk melaporkan pada siapapun karena tidak ada hubungan dengan saya. Saya tuh sangat sedih saat saya harus datang ke penjara dan membesuk kalian. Itu membuat saya sedih. Kalau bisa antisipasi. Kita niatannya ke sini ngapain sih? Kita niatannya ke sini bekerja mencari rezeki. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi kalau kalian sudah tahu ini ilegal, nggak apa-apa, uji nyali Miss. Terserah saya dong, suka-suka saya dong. Apakah boleh? Boleh. Hidup ini adalah pilihan. Saat saya mengingatkan dan Anda tidak suka, itu juga pilihan Anda. Jadi Miss Yuni itu tidak akan melaporkan. Saya tidak ada hak untuk melaporkan kalian pada polisi, nggak ada hubungannya. Saya saja berbicara dengan polisi bahwa seperti ini, seperti itu. Kadang-kadang Cece itu tidak tahu seperti ini. Saya memberikan masukan karena memang sebenarnya tidak tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu dan melanggar, itu urusan Anda pribadi. Buat teman-teman, ini negara orang, kita patuhi peraturan yang ada agar kita lebih tidak was-was, tidak berpikir yang aneh-aneh, dan kita tidak perlu takut dengan peraturan yang ada. Jadi tetap semangat. Saya selalu katakan kita berjuang demi keluarga yang ada di Indonesia dan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang baik kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Dan buat keluarga yang ada di rumah, kami berjuang buat keluarga, semoga apa yang kami kirimkan itu menjadi berkah buat seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang di luar sana yang dagangan online, saya tetap berdoa agar kalian baik-baik saja di luar sana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.